Selamat datang dan mendengarkan audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotun dengan novel yang berjudul Pengantin yang Ditukar, karya autor Yeni Tawati, dengan pengisi suara Rumi, Jatuh Cinta Padanya. Selamat mendengarkan. Sebulan telah berlalu, Reisha dan Dian kerap melakukan jadwal yang telah disusun Dian. Hebatnya, Dian membuat jadwal itu tidak membosankan. Mungkin itu sebabnya Aiden tetap mengampuninya, meski terkadang dia melakukan kesalahan. Pagi itu, Reisha habis jogging bersama Dian. Seperti biasa, dia selalu menimbang berat badan, hanya turun 1 kilogram, meski dia sering jogging hanya belakangan ini. Aneh, pada lemak di perutku sudah tidak tampak lagi. Kenapa berat badanku hanya turun sekilo? Reisha mengaruk kepalanya yang tidak gatal. Tidak ada yang aneh. Dian mengambilinya dan melepaskan pemberat yang ada di bawah timbangan tersebut. Itu apa? Tanya Reisha. Anak TK juga tahu ini pemberat, sahut Dian. Bukan. Untuk apa benda itu di bawah timbangan ini? Apa kau sengaja? Reisha menatapnya curiga. Benar sekali, Nona. Jika saya membiarkan berat badan Nona turun, maka Nona pasti akan malas berolahraga lagi, bukan? Hei, aku bukan orang seperti itu ya. Baiklah, sekarang lihat berat badan Nona tinggal berapa. Dan apa yang Nona ingin lakukan sekarang? Tentu saja aku memesan banyak junk food. Kan berat badanku sudah turun. Untuk apa jogging lagi? Lihat kan? Dian berkacak pinggang dan menggelengkan kepalanya. Iya maaf. Tidak, aku hanya bercanda. Sekarang aku ingin ke... Reisha terdiam dan menunduk bersedih. Ada apa, Nona? Tanya Dian. Tidak, lupakan saja. Sudah lama aku tidak ke mall. Ingin sekali bermain permainan di sana, tapi rasanya itu tidak mungkin. Reisha terduduk di sofa dekat timbangan tadi. Kenapa tidak mungkin? Tanya Dian. Orang-orang yang melihatku dengan tatapan menghina hanya karena akan membuat aku tidak nyaman. Sudahlah, lupakan saja, ucap Reisha sambil berusaha tersenyum. Tidak ada yang tidak mungkin, Nona. Sekarang mandi dan bersiaplah. Kita akan pergi ke mall tanpa melihat tatapan sinis dari semua orang, ucap Dian. Benarkah? Apa kau serius? Tanya Reisha. Ayo bersiaplah, Nona, ujar Dian. Reisha mengangguk lalu segera pergi ke kamarnya untuk bersiap. 1 jam kemudian, Reisha telah bersiap dengan mobil Dian. Mereka pun pergi ke mall. Namun, sesampainya di sana, Reisha terkejut karena mall terlihat sepi. Parkiran kosong dan tidak ada tanda-tanda pengunjung di dalam mall tersebut. Dan di depan pintu masuk tertulis tanda tutup. Dian, mall ini tutup. Kenapa kita ke sini? Tanya Reisha. Mall ini buka. Ayo masuk, ajak Dian. Reisha pun mengangguk dan masuk ke dalam bersama Dian. Benar saja, di dalam mall tersebut tidak ada pengunjung. Hanya ada beberapa pekerja di setiap tingkatnya. Dengan perasaan bingung, Reisha terus mengikuti langkah Dian yang kini sudah sampai di lantai area permainan. Di sana ada 2 pekerja yang tersenyum ramah padanya. Dian, bisa kau jelaskan apa maksudnya ini? Tanya Reisha yang masih bingung. Mall ini milik Tuan Aiden. Hari ini beliau meliburkan seluruh pegawai mall ini. Orang-orang ada di dalam adalah para pengawal dan beberapa pelayan di rumah beliau. Jelas Dian. Reisha terlihat sangat senang hingga tanpa sadar dia memeluk Dian. Terima kasih Dian. Ternyata kau tidak seburuk yang aku kira. Kau sangat pengertian dan baik. Dian yang mendapat pelukan itu hanya bisa tersenyum. Sama-sama Nona, sahut Dian. Reisha tersadar dan melepaskan pelukannya. Maaf, Nona, ayo bermainlah sepuasnya, ucap Dian. Reisha pun langsung mengangguk dan mulai bermain di sana. Wajahnya begitu sumringah dan bahagia. Dia tertawa lepas, seakan beban hidupnya tidak ada lagi. Sedangkan Dian hanya bisa tersenyum melihat Reisha yang kembali menemukan semangat hidupnya lagi. Tidak sia-sia dia menemani Reisha dan memberinya jadwal rutin seperti Aiden dulu. Yang perlu ia lakukan sekarang adalah menunggu saat yang tepat untuk melamar Reisha, karena tanpa sengaja kebersamaan mereka membuat benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Namun yang pertama dia lakukan adalah meminta izin dari Haira dan Aiden. Nah, itulah hal yang paling sulit, apalagi dia memang harus jujur tentang awal mula kehancuran hidup Reisha yang adalah karena ulahnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.